Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Nah, yang pertama ada struktur teks laporan percobaan. Di sini ada dua struktur, yaitu umum atau klasifikasi pernyataan dan uraian. Umum klasifikasi pernyataan menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Nah, selanjutnya uraian, yaitu menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Selanjutnya ada sistematika teks laporan percobaan. Selain disajikan dalam bentuk eksplanasi dan deskripsi, laporan percobaan dapat disajikan secara sistematik seperti penulisan karya ilmiah. Sistematika laporan percobaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada judul. Judul ini terletak di halaman depan teks laporan yang menjelaskan kata kunci dari teks laporan secara jelas dan singkat. Yang kedua, ada objek. Objek ini menjelaskan sesuatu yang menjadi titik perhatian yang akan diteliti. Yang ketiga, pelaku percobaan. Pelaku percobaan adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian. Yang keempat, ada tempat dan waktu percobaan. Tempat dan waktu menjelaskan kapan dan di mana penelitian dilaksanakan. Yang kelima, tujuan. Tujuan ini menjelaskan rumusan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian. Yang keenam, ada bahan dan alat, yaitu segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian. Yang ketujuh ada langkah-langkah. Langkah kerja menjelaskan rangkaian prosedur yang dilakukan secara berurutan dalam penelitian. Yang kedelapan ada hasil percobaan. Hasil percobaan ini menjelaskan rumusan hasil yang dicapai dalam penelitian. Yang sembilan, simpulan. Simpulan ini menjelaskan intisari dari analisis hasil penelitian. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, dalam membuat karya tulis selalu mencantumkan daftar pustaka atau sumber di akhir karangan. Hal ini dibuat untuk mempermudah pembaca yang ingin meninjau lebih jauh tentang apa yang sudah ditulis. Selain itu juga sebagai acuan apakah sesuai dengan buku yang tertera dalam daftar pustaka. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik. Yang kedua menggunakan kata tugas hubungan logis. Yang ketiga menggunakan kalimat aktif. Yang keempat menggunakan kata kerja aktif untuk menggambar proses dan aksi. Yang kelima, menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Yang keenam, tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. Yang ketujuh, menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Dan yang terakhir, biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Baiklah anak-anak, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Saya akhiri dan terima kasih.